Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada kita agar kita termasuk orang-orang yang selalu menjalankan perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah jelaskan tentang hakikat kehidupan dunia ini, untuk apa kita hidup dan apa tujuan hidup kita. Ya, kita ulang lagi yang intinya, wahai kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus kita memiliki prinsip seorang mukmin, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai prinsip ini hilang dari jiwa kita. Jangan sampai prinsip ini hilang di dalam kehidupan kita. Karena apabila hilang, maka binasalah kita. Apabila hilang prinsip yang mulia ini, maka itu yang akan merusak semua amal ibadah kita. Maka sekali lagi, ya, kuatkan prinsip hidup ini agar kita mengarungi kehidupan dunia itu mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang nasihat Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah taala, yaitu berkaitan tentang hakikat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau di sini, "I'lam ya 'abdallah." Ketahuilah semoga wahai hambanya Allah Subhanahu wa taala, ma'allamaka Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi ilmu dengan apa yang Allah ajarkan kepadamu. Ketahuilah bahwasanya annallaha ghaniyun, Allah Subhanahu wa taala maha kaya, ghaniyun 'anil haqq 'anil khalqi ajma'in fi kulli syai'in, wa annal khalqa kullahum fuqara ilaihi ta'ala fi kulli syai'in. Wahai hambanya Allah Subhanahu wa taala, wahai para hambanya Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang mendapatkan kerinduannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang menjadikan hidupnya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah dan pahamilah bahwasanya di saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tanamkan dalam hati bahwasanya Allah Maha Kaya. Allah tidak butuh kepada makhluknya. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Tanpa kita ibadah pun Allah Maha Kaya. Tanpa kita memuji pun Allah Maha Terpuji. Maka di saat Anda beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan ada di dalam hati kita ini Allah itu butuh sama ibadah kita. Tapi tanamkan dalam hati kita yang butuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat kita lalai? Apa yang membuat kita jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain karena ada pada diri kita ini seolah-olah Allah itu butuh sama kita. Seolah-olah kita ini tidak butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Apa membuat kita malas? Apa yang membuat kita lebih mengutamakan dunia daripada Allah Subhanahu wa taala? Karena kita merasa ibadah kita bagus. Karena kita merasa ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau di sini, apabila Anda istiqamah dan rakus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tanamkan dalam hati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan ibadah kita. Ya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Terpuji. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah terpuji sebelum makhluknya memujinya. Ya, makanya lihat di saat kita salat kita mengatakan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bahwasanya Allah itu Maha Terpuji. Sebelum engkau memujiku wahai hambaku, aku sudah terpuji. Andaikan manusia pertama sampai terakhir tidak memujiku, maka Allah Subhanahu wa taala sudah Maha Terpuji, karena semua makhluk memujinya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa-apa yang ada di langit dan di bumi memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, tumbuh-tumbuhan memuji Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita ini tidak mengetahui bagaimana caranya mereka memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat orang bangga dengan ibadahnya, di saat orang malas dengan ibadahnya, itu karena mereka ini terlalu sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
sombong dengan ibadahnya, sombong dengan tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat kesombongan. Ya, kesombongan yang paling besar adalah di saat Anda sombong ibadah kepada Allah, dan Anda lebih sombong lagi apabila tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan apa? Akan dimasukkan ke neraka jahanam dalam keadaan hina. Oleh karena itu Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah taala membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah." Wahai sekalian manusia, kalian fakir, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya lagi Maha terpuji. Di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil manusia, hai sekalian manusia. Ya, apapun jabatanmu, semua manusia. Ya, mau dia ustadz, mau dia pejabat, mau dia guru, mau dia murid, anak, bapak, statusmu manusia. Antumul fuqara ila Allah. Kalian ini fakir. Ya, namanya fakir ya beda dengan miskin. Kalau orang miskin ada yang diandalkan tapi nggak cukup. Dan kita itu orang-orang miskin. Ya, udah punya mobil, udah punya rumah, ada yang dimakan, tapi masih aja butuh. Tapi orang fakir itu memang dia nggak butuh sama sekali. Tidak ada yang bisa ia lakukan. Dia sangat butuh orang fakir. Maka Allah perumpamakan kita dengan orang fuqara. Artinya setiap saat kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Makanya lisan seorang mukmin ketika ditimpa sesuatu yang tidak disenangi, dia mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Aku memujimu ya Allah dalam semua keadaan. Baik saya senang, aku akan memujimu. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Puji Allah Subhanahu wa taala. Sebelum orang memujinya. Ya, pujilah Allah Subhanahu wa taala, karena siapa yang memuji kita? Ya, tugas kita adalah memuji Allah, bukan pengen dipuji apalagi memuji. Pujian itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang butuh pasti dia akan minta kepada yang dibutuhkan. Ketika manusia butuh dengan uang bantuan, maka dia akan merengek-rengek untuk minta bantuan. Tapi terkadang kita ini butuh sama Allah di saat kita butuh saja, seakan-akan kita nggak butuh setiap keadaan. Ya, padahal mulai kita tidur sampai kita tidur lagi itu kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka lihat ketika kita tidur, kita mengatakan bismikallahumma ahya wa amut, dengan menyebut nama Allah pertolongan, minta tolong sama Allah. Kita hidup dan kita mati. Kita bangun lagi, kita mengatakan alhamdulillah, kita puji Allah, kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Yang telah menghidupkan aku ya Allah. Engkaulah yang menghidupkanku setelah matiku. Maka apa yang membuat kita sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya, sekuat apapun manusia bantu kita pasti ada bosannya. Ya, sehebat apapun orang pasti dia akan lemah. Dan jangan kita salahkan orang-orang yang jauh dari kita. Jangan salahkan sekeliling kita, tidak memahami perasaan kita. Ya, tidak membantu kita, tidak merapikan rumah kita, ya, tidak membiayai sekolah kita. Ya wajar, namanya makhluk. Kita makhluk, sama-sama makhluk. Ya, jangan minta kepada makhluk, mintalah kepada Zat yang tidak pernah merasa capek, tidak pernah tidur. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ya, yang tidak pernah ditimpa oleh rasa tak ngantuk apalagi tidur. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang jiwanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka sekuat apapun manusia menghancurkan dia, itu tidak akan mempengaruhi dia. Sekuat apapun manusia memuji dia, itu tidak akan menambah amal ibadahnya. Sebaliknya, sekuat apapun mereka mencela dia, menjauhi dia, itu tidak akan mengurangi ibadah yang ia lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Anda meminta akan dikuatkan, ya, maka pasti Anda lemah. Tapi ketika Anda meminta bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hanya Dialah yang menguatkan kita. Manusia ya tidak bisa menguatkan kita. Sekuat apapun manusia menguatkan kita, kalau Allah tidak menguatkan kita, itu akan mustahil.
itu bisa kita lakukan. Maka kata Allah, antumul fuqara ilallah, kalian itu fakir, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal ghaniyul hamid, dan Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah Maha Kaya, maka jangan merasa miskin. Karena Rabb yang menciptakan Anda Maha Kaya. Ya, jangan bersedih ketika Anda tidak mendapatkan dunia ini. Dan apa yang kita inginkan dunia ini? Ya, sehebat apapun dunia ini akan hilang. Yang namanya kaya adalah kekayaan yang terus menerus, yang tidak ada hitungannya, tidak ada hentinya. Ya, orang punya rumah, rumahnya akan roboh. Ya. Orang punya jabatan, jabatannya akan hilang. Ya, orang punya wajah bagus, indah, akan musnah semuanya. Tidak ada yang kaya di muka bumi ini. Yang kaya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Carilah kekayaan ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya di sisi Allah kekal abadi. Ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil 'aradi, walakinnal ghina ghinan nafs." Orang yang kaya itu bukan kaya harta jabatan, karena apa? Semuanya hilang semuanya. Tapi kaya itu adalah kaya hati. Ya, kelembutan, ya cepat berbuat baik, ya cepat peka terhadap kebaikan, ya cepat kembali mengakui kesalahannya, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak bersedih dengan keadaan dunia ini. Ya, itulah orang yang kaya hati. Ya, orang yang kaya hati. Ya, percuma Anda kaya tapi Anda kikir pelit. Dengan itu manusia menjauhi Anda. Tapi ketika manusia kaya hatinya, maka semua makhluk akan mendekati dia. Dia akan merasa senang, merasa nyaman. Bahkan semua yang ada di muka bumi ini merasa senang dengan Anda. Maka Andalah termasuk orang-orang yang kaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Carilah kekayaan di sisi Allah, maka Anda akan dikenal oleh penduduk langit dan bumi. Tapi ketika manusia mencari kekayaan di dunia, maka bersiap-siaplah dunia akan menghancurkan dia. Kemudian kata Allah, Wallahu ghaniyul hamid. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala lagi Maha terpuji. Ya, artinya apa? Jangan terlalu kagum sama orang. Jangan terlalu kagum pada diri ini. Kagumilah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita dipuji, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya pujian itu tidak berpengaruh sedikit pun. Apa doanya? Dan ini harus dihafal. Ya. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ini doanya Abu Bakar As-Siddiq ketika dipuji. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Hai orang, ya Allah, jangan engkau adab aku dengan pujian mereka. Jangan engkau adab saya dengan pujian yang mereka ucapkan kepada saya. Waghfirli lima la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka puji. Kalau saya dikatakan saleh saleha, ya Allah jadikan aku lebih baik dari kesolehan itu. Waghfirli lima la ya'lamun. Ya Allah, ampuni aku dari apa-apa yang mereka tidak mengetahui. Ya, jangan kita senyum bangga dan sebagainya. Seharusnya semakin kita dipuji, semakin merendahkan diri, semakin takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sekali lagi, ya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, carilah ya ada 3 hal yang harus dipahami oleh seorang mukmin dalam ayat ini. Yang pertama adalah jadikan hidup Anda karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanamkan dalam jiwa ini bahwasanya kita ini milik Allah. Ya, artinya apa? Mau manusia mencela kita, mau apapun keadaan dunia ini, biarkan. Hidup kita karena Allah. Ya, kita berjalan karena Allah, kita melihat karena Allah. Apa yang kita keluhkan di dunia ini? Ya, di saat Allah sudah memberikan kita hidup. Apa yang membuat kita kurang di dunia ini di saat Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nafas? Apa yang membuat kita bersedih di saat Allah memberikan kita hidayah sunnah, hidayah Islam, hidayah yang sangat besar kenikmatannya. Andaikan dunia seisinya ditawarkan kita, kemudian ditawarkan dengan hidayah Islam di atas sunnah, itu jauh terhadap dunia seisinya. Maka apa yang membuat kita bersedih, wahai kaum muslimin? Di saat Anda dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kekasihnya, apa yang membuat kita merasa jomblo di saat Allah Subhanahu wa taala bisa menggerakkan hati kita untuk menjalankan perintahnya? Ya. Maka
maka jadikan hidup ini karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dunia ini tidak bisa membahagiakan kita. Tapi yang bisa membahagiakan kita adalah zat yang menciptakan hati. Ya, karena dialah yang tahu bagaimana hati ini bahagia. Adapun dunia, harta, jabatan, pakaian, semuanya itu hanya faktor, bukan menjamin, bukan jaminan. Makanya Allah mengatakan ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Dengan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala maka hati ini akan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat-Nya kepada kita. Ya, jadi pembahasan yang pertama ya yaitu yakinilah bahwasanya kita ini hidup karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah harus merasa bangga dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Jangan merasa bersedih. Ya. Carilah kekayaan di sisi Allah. Jangan cari kekayaan di hadapan manusia. Karena semuanya akan hilang. Dan jangan terlalu bangga dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita miliki. Cepat puji Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan nikmat, kita mengatakan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ketika Anda memiliki orang-orang yang selalu menjaga Anda, mengingatkan Anda pada Rabb Anda, maka ucapkan ana uhibbuka fillah. Ana uhibbuki fillah. Ya. Ketika kita diuji cobaan, kita mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Cepat puji Allah. Ya. Dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Akhirnya wallahu taala alam, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu hakikat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan ini baru pembahasan yang pertama. Tanamkan dalam hati bahwasanya Allah itu ya tidak butuh dengan ibadah kita, tapi kitalah butuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.